Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi waqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafizakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad 10 Jumadal Akhirah 1434 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita bisa hadir bermajlis untuk sama-sama mengkaji hadis-hadis dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Kitab hadis karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimallahu taala. Jamaah sekalian, sebelum kami membahas ini, kami perlu kembali mengingatkan kepada sebagian jemaah yang mungkin terutama bagian-bagian shaf yang pertengahan dan ke belakang. Ya, tadi waktu sholat masih ada yang kurang memperhatikan kelurusan shaf. Padahal di antara hal yang terpenting pada sholat jamaah adalah taswiyatus sufuf. Hadis-hadis bagaimana imam meluruskan shaf itu sangat-sangat banyak. Bahkan Nabi SAW kadang menunda takbiratul ihram yang sudah hampir beliau kerjakan hanya ketika seseorang tiba-tiba tidak lagi memperhatikan kelurusan shaf, padahal sebelumnya telah diluruskan oleh Nabi SAW. Maka kita harapkan diperhatikan ya garis-garis yang ada itu, ya. Dan ini membantu, ya, walaupun bukan satu keharusan adanya garis yang seperti ini, namun paling tidak dengan keadaan kita seperti ini, di mana tidak lurus, maka garis ini sangat membantu. Dan kelurusan shaf yang dimaksudkan adalah bagian tumit belakang itu, sehingga kita harapkan tumit itu memang menyentuh garis tersebut, dan inilah kelurusannya. Dan tadi di solat kita mendengarkan bacaan imam, fawailul lil musallin, celakalah, wail, dan menurut sebagian tafsiran wail adalah wadi fi jahannam, lembah di neraka, bagi orang-orang yang solat, ya, bagi orang-orang yang solat. Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam solatnya, yang riya. Dan sahun ini ada yang mengartikan seperti Ibnu Abbas, menunda-nunda solatnya, dan bisa bermakna umum, yaitu setiap perbuatan yang mengurangi kesempurnaan solat. Apalagi solat ini adalah ibadah yang paling mulia. Dia adalah ibadah yang paling mulia setelah syahadatain, khairul mawdu', kata Nabi SAW. Dia adalah urusan yang terpenting setelah syahadatain. Maka jangankan orang yang tidak solat, orang yang solat pun masih diancam, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sekadar solat, tapi solat yang khusyuk yang diperintahkan kepada kita. Bukan sekadar khusyuk di rumah kita, diperintahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Nabi SAW mengancam orang yang tidak mengerjakannya di masjid. Dan begitu banyak hal-hal yang berkaitan dengan urusan solat ini. Maka sangat pantas ketika Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimallahu ta'ala menulis kitab besar yang berjudul Ta'zimu Qadris Solah, mengagungkan urusan solat. Kan urusan solat adalah urusan yang terpenting, dia adalah masalah yang pertama kali akan ditanya oleh Allah di hari kiamat kelak. Setiap pribadi-pribadi kita akan ditanya tentang bagaimana solatnya. Maka jamaah sekalian, hendaknya hal ini kita perhatikan. Dan ini juga perlu untuk kita kembali ingatkan
Apalagi kita semuanya sangat-sangat sedih mendengarkan dan sebagian mungkin menyaksikan informasi dan berita tentang sebagian kaum muslimah, anak-anak SMA yang harusnya sudah tamat atau akan tamat, akan ikut ujian akhir, justru mereka mempermainkan urusan sholat. Ya, mereka sholat main-main. Mereka sholat justru mencampuri dengan sholatnya hal-hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran yang sangat agung ini, Al-Fatihah, dipermainkan dengan lagu-laguan, nyanyi-nyanyian, lalu mereka melakukan dengan gaya-gaya, ya, mereka joget, dansa dan semacamnya, padahal urusan ini adalah urusan yang sangat mulia. Bacaan Al-Quran, kata Allah, inna sanulqi alaika qawlan thaqila law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a min khasyatillah. Ya, seandainya Quran ini turunkan kepada gunung yang begitu kokohnya, akan hancur berkeping-keping karena begitu mulianya dan agungnya Al-Quran ini. Namun sungguh sangat disayangkan sebagian yang tidak memahami masalah ini mempermainkan urusan ini, menyangka urusan agama ini bisa bercanda, bisa bermain-main. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Urusan ibadah, urusan syariat, apa yang Allah perintahkan, yang diperintahkan Nabi SAW dan ayat-ayat Allah, tidak boleh kita bercanda. Canda-canda ada tempatnya, tapi untuk urusan agama tidak ada canda di situ. Kufur dihukum dan diancam dengan kekufuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seseorang mempermainkan urusan jenggot dan menertawainya, mempermainkannya, menghinanya, padahal dia tahu Nabi SAW sangat memperhatikannya, maka dikhawatirkan jatuh ke dalam kekufuran. Bagaimana lagi jika urusan sholat yang mereka permainkan? Wallahul musta'an. Maka jemaah sekalian, ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya dan perlu untuk kita ingatkan. Ini hanya satu fenomena yang terekam dan sungguh sangat disayangkan lagi, merekalah yang merekamnya, lalu mereka yang menguploadnya, dan mereka mungkin begitu bangga dan ingin terkenal dengan suatu hal yang sangat murka, sangat mungkar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin, kata Nabi SAW. Semua umatku masih punya peluang untuk dimaafkan kecuali orang yang menampakkan dan bangga-bangga dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya. Ini tanggung jawab kita. Ya, bahwa urusan seperti ini, urusan ad-din adalah urusan yang besar. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Urusan yang benar-benar datang dari Allah dan bukan canda-candaan, permainan senda-gurau. Dia adalah urusan yang sangat mulia, yang agung, yang memang pernah ditawarkan oleh Allah kepada jabal, kepada gunung, kepada langit dan kepada bumi, namun mereka tidak berani untuk menerima amanah ini, lalu kita yang menerimanya. Innahu kana zuluman jahula. Jadi jamaah sekalian, ini tugas kita, tugas para orang tua, tugas saudara-saudara dan tugas kita semuanya untuk mengingatkan saudara-saudara kita, anak-anak kita dan karib kerabat kita, tetangga kita dan siapa saja dari kaum muslimin tentang pentingnya untuk mentakzim urusan ad-din dan sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa tugas kita masih sangat banyak, ya. Semoga dengannya kita makin tergugah bahwa masih banyak tugas kita yang harus kita selesaikan, dan boleh jadi orang-orang yang seperti itu masih ada di sekitar kita atau mungkin dari karib kerabat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka-mereka itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa memahami ad-din dengan baik, melaksanakannya, mengagungkannya dan memahamkannya kepada umat secara keseluruhan. Hadirin sekalian, pembahasan kita masih dalam kitab tentang adab-adab makan. Dan pembahasan kita yang terakhir, kita sudah menyelesaikan bab yang ke-100. Yang kita sudah menyelesaikan bab yang ke-100 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita melangkah ke bab yang ke-101. Bab yang ke-101 ini memuat dua hadis. Hadis yang ke-736
dan hadis yang ke-737. Judul babnya adalah babun la ya'ibu at-ta'am wa istihbab madhihi. Bab la ya'ibu at-ta'am, seseorang tidak menghina, mencela makanan yang disodorkan kepadanya, wastihbabi madhihi, dan dianjurkannya untuk memuji makanan. Jadi babun la ya'ibu at-ta'am wastihbabu madhihi, bab tidak mencela makanan dan bahkan anjuran untuk memuji makanan yang kita cicipi, yang kita konsumsi. Kita baca dulu dua hadisnya, kemudian insyaallah kita akan terangkan beberapa masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan dua hadis ini. Hadis yang pertama dalam bab ini atau hadis yang ke-736 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Inishtahahu akalahu. Kalau beliau suka dan berselera terhadap makanan tersebut, maka beliau memakannya, mencicipinya. Wa in karihahu, dan kalau beliau tidak suka makanan tersebut, tarakahu, maka beliau tinggalkan begitu saja tanpa mengomentarinya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kedua dalam bab ini atau hadis yang ke-737 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'ala ahlahu, beliau bertanya kepada keluarganya, al-udmah, tentang lauk yang ada pada hari itu. Faqalu, mereka menjawab, istri-istri beliau menjawab, ma indana illa khal, kami tidak memiliki apa-apa di rumah ini hari ini kecuali khal, semacam cuka. Fada'a bihi, beliau meminta untuk dibawakan khal tersebut, cuka tersebut. Faja'ala ya'kulu, lalu beliau mulailah memakan dan mencicipinya. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, ni'mal udmu al-khal, sebaik-baik lauk, ya, sebaik-baik makanan adalah al-khal, cuka tersebut. Ni'mal udmu al-khal, sebaik-baik makanan lauk adalah al-khal, cuka. Beliau mengulangi sampai 2 kali. Rawahu Muslim, hadis ini hadis yang juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada beberapa pelajaran yang penting yang bisa kita petik dari kedua hadis ini. Di sini jemaah sekalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam persoalan makanan. Ya, tentunya persoalan makanan ini semua orang berbeda-beda. Ya, selera kita terhadap satu makanan berbeda-beda. Dan demikian pula yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu adab yang sangat agung, di mana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela makanan atau tidak pernah mencela sama sekali makanan. Ya, kata-kata qattu itu untuk sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak juga selama-lamanya. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya memang doyan dengan semua makanan, suka semua makanan? Ternyata tidak juga.
Bagaimana kalau kita disodorkan dengan makanan yang tidak kita sukai? Kita kurang berselera. Di sini dikatakan inishtahahu akalah. Kalau beliau lagi berselera, suka, ada syahwat terhadap makanan tersebut, maka beliau mencicipinya, dan kalau tidak, maka beliau meninggalkannya. Di sini ada pertanyaan jemaah sekalian, makanan apa yang tidak boleh dicelah? Di sini ada perbedaan pendapat ulama kita. Sebagian mengatakan makanan yang tidak bisa dicela adalah makanan-makanan yang memang langsung datang dari Allah. Dalam artian makanan-makanan yang memang tidak ada campur tangan manusia di situ. Tidak dibuat ya semacam kue, sayur-sayuran dan sebagainya. Tapi yang memang langsung kita makan dari buah-buahan dan semacamnya. Kan ini adalah ciptaan Allah, maka tidak boleh kita mencelanya. Dan sebagian mengatakan oleh karena itu, ya, kaitannya dengan pendapat pertama ini, maka jika buatan manusia, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Dan ada pendapat yang kebalikan dari ini, yang mengatakan justru kalau buatan manusia sudah diolah oleh tangan manusia, inilah yang tidak boleh dicelah. Untuk tidak memberikan atau tidak membuat sedih saudara-saudara kita atau saudari kita atau mungkin istri kita yang sudah capek-capek membuatkan untuk kita. Adapun jika memang dia adalah sesuatu yang datang dari Allah, dalam artian memang sesuatu yang tidak kita sukai, maka tidak mengapa. Dan ini diambil dari dalil yang disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Beliau berdalilkan hadis tentang ad-dhab. Hadis tentang ad-dhab yang semacam biawak yang pernah disodorkan kepada Nabi SAW. Dan waktu itu beliau hampir saja memakannya, karena beliau tidak tahu bahwa yang disodorkan itu adalah dhab. Beliau sudah mau mencicipinya, lalu diberitahu oleh salah seorang istri beliau bahwa yang dihidangkan itu adalah ad-dhab. Begitu beliau mau mencicipinya, langsung beliau mengangkat tangannya. Dalam artian beliau langsung menjauhi makanan tersebut. Di sini para sahabat yang sudah semangat tadi untuk ikut juga makan bersama Nabi SAW, dan juga yang sudah tahu apa yang dihidangkan dan memang suka dengan ad-dhab, ya seperti Khalid bin Walid dan yang lainnya, sampai-sampai juga hampir tidak jadi makan. Dan beliau mengatakan, aharamun huwa ya Rasulullah, apakah memang tidak boleh makan ini wahai Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, la, innama huwa laysa bi ardi qaumi, cuma dhab ini tidak ada di kampung saya, ya, atau tidak biasa ya kami makan yang seperti ini. Ya, mungkin kalau kita ini ya seperti kuda, ya, ya, kuda ini kan halal, ya, insyaallah pendapat yang sahih halal. Ya, sebagian ya dari kalangan Hanafiyah mengharamkannya, tapi yang sahih dia adalah halal. Namun ada orang yang kadang sudah suka, ya, atau sudah sering makan dan sebenarnya enak dia rasa, tapi dia tidak tahu bahwa itu daging kuda. Dan kalau dia tahu, mungkin dia tidak jadi makan. Ya, dia tidak jadi makan. Yang seperti ini jamaah sekalian, ketika ditanya apakah haram, tidak boleh, dia mungkin mengatakan lisa bi ardi qaumi, ya, tidak biasa kami makan yang seperti itu. Tapi apakah haram, ini persoalan yang lain. Di sini kata ulama kita, berarti beliau menyebutkan kekurangan, ya, atau beliau tidak suka. Berarti jika memang sesuatu yang datang langsung dari Allah dan memang zatnya dia tidak sukai, maka tidak mengapa menyebutkannya. Tapi sebagian ulama kita mengatakan bahwa itu sebenarnya bukan celaan. Beliau SAW ketika mengatakan laisa bi ardi qaumi, bahwa ini tidak ada di kampung saya atau tidak biasa kami memakannya, itu tidak bentuk celaan sama sekali. Beliau tidak mengatakan kepada Khalid, kenapa kamu makan tidak enaknya itu, ya, kenapa kamu makan, ya, apa kamu tidak jijik, kenapa kamu makan, kenapa, dan semacamnya. Ya, beliau tidak membuat orang juga jadi tidak suka makan. Beliau cuma mengatakan tidak biasa, ya. Dan ini beliau memilih diam. Dan seandainya beliau tidak ditanya, beliau tidak mau sampaikan hal tersebut. Ya, beliau cuma diam saja, tidak mau ikut makan dengan
daging tersebut, makan daging tersebut. Dan ini adalah satu metode yang sangat mulia yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwa di situ beliau tidak mencela. Karena itu apa sebenarnya celaan yang dimaksudkan? Imam Nawawi rahimahullah taala mencontohkan celaan yang dilarang. Beliau mengatakan seperti seorang mengatakan huwa hamil atau huwa hulun jiddan, ya. Atau dia suatu yang sangat keras makanannya, ya, suatu orang yang mengatakan kecut, ya, atau terlalu manis, atau malih, ya, terlalu asin dan keras sekali, atau lembek sekali. Ternyata Imam Nawawi menyebutkan ini yang tidak boleh, ya. Antum disodorkan makanan nasi, lalu antum bilang kenapa keras sekali nasinya, ya. Atau kenapa lembek sekali lagi, ya, kemarin sudah bagus, kenapa lembek sekali lagi hari ini, ya. Atau kenapa tehnya terlalu manis, atau kenapa, ya, contohnya tuminya ini terlalu kecut atau terlalu asin, ya, sayurnya dan semacamnya. Ini kata beliau tidak boleh, ya. Tapi kita harus usahakan biasa-biasa saja, ya. Bahkan kalau perlu sebagaimana yang kata Nabi SAW nanti akan disebutkan, beliau justru memuji, ya. Cuma pertanyaannya kapan bisa disampaikan, ya. Karena dikhawatirkan kalau kita tidak sampaikan, ya, bahkan kita puji terus, begitulah manhaj dia dalam, ya, memasak terus-menerus begitu, ya. Apalagi kalau dia seorang istri kita, ya. Kami belum mendapatkan penjelasan ulama kita, ya, apakah ada waktu-waktu tepat, ya, kita bisa, ya, ketika kita berdua-duaan dengan istri kita atau orang yang selalu cara masaknya gitu, ada waktu tepat untuk kita jelaskan sebenarnya, dan bukan momennya ketika sudah dihidangkan, mungkin perlu dikaji ini. Cuma kami belum mendapatkan penjelasan ulama mengenai itu, ya, sebagaimana penjelasan Imam Nawawi, dan hampir semua ulama yang menjelaskan hadis ini mengulang-ulangi perkataan Imam Nawawi bahwa komentar yang seperti itu yang tidak dibolehkan, terlalu asin, terlalu manis, terlalu keras, terlalu lembek, dan yang semacamnya. Dan ini semua untuk menenangkan dan menyenangkan hati saudara kita. Karena kadang mereka sudah bersusah payah membuatnya, ya, apalagi mereka mengatakan mau datang si fulan, lalu disiapkan segala sesuatunya, mungkin lalu sangat kecewa ketika kita mencela makanan yang dibuatnya. Maka bagaimana kalau kita tidak suka? Kalau kita tidak suka, maka Nabi SAW meninggalkan, ya, tidak mengomentari apa-apa, dan beliau tidak memakannya. Dan ini bagus jemaah sekalian, ya, bagus. Bahwa mungkin kita mengatakan, ya, afwan, maaf, sudah kenyang, ya, atau dan seterusnya. Tapi jangan kita mengomentari dan menyakiti hatinya. Dan hal yang paling mungkar tentunya ketika seseorang, ya, makan dengan lahapnya tapi banyak komentarnya, ya. Karena ada juga biasa gitu, yang asin sekali, ya, manis sekali, tapi makan terus dan habis juga, ya. Lalu dia cela lagi saudaranya. Ya, ini tentu saja hal yang paling tidak bagus, ya. Dia sudah mencela padahal dihabiskan juga. Ini sangat bertentangan dengan sunnah dan cara Nabi SAW menyikapi hal-hal yang seperti ini. Ini jamaah sekalian kaitannya dengan mencela makanan, ya, mencela makanan. Dan tentu saja inti dari hadis kita ini adalah bagaimana seseorang menjaga perasaan dari saudaranya, ya, menjaga perasaan dari saudaranya. Dan tentu saja an-nahyu an syai'in al-amru bididdihi. Ya, ketika dilarang terhadap sesuatu, maka dianjurkan sebaliknya. Ketika dilarang mencela makanan, maka dianjurkan sebaliknya memuji makanan tersebut, memuji saudara kita yang telah bersusah payah membuatkan kita dan menghidangkan kepada kita makanan tersebut. Dan ketika kita dilarang melukai hati saudara kita, maka sangat dianjurkan kita memberikan rasa gembira, memunculkan rasa gembira pada hati-hati mereka. Dengannya, dalam banyak riwayat Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara amalan yang paling afdal adalah idkhalu surur fi qulubil mu'min atau fi qulubil mu'minin, memasukkan rasa gembira kepada saudara-saudara kita sesama orang-orang beriman. Hadis yang kedua, contoh bagaimana Nabi SAW memuji makanan. Hadisnya datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhumah, di mana Nabi SAW satu hari bertanya kepada
keluarga beliau. Keluarga beliau ini tidak disebutkan, maka bisa dipahami istri-istri beliau secara umum atau kebanyakan istri beliau. Jadi beliau berpindah-pindah bertanya, karena beliau kadang kalau ada yang tidak siap maka beliau berpindah dengan yang lainnya. Ya. Di sini beliau bertanya kepada istrinya tentang lauk yang disiapkan hari itu. Dan ini menunjukkan jemaah sekalian bahwa memang tugas dari istri menyiapkan lauk. Ya. Jadi suami simpan saja, titip saja, ya. Berapa yang dia punyai, nanti yang mengolah, yang menyiapkan, yang memilih menu dan seterusnya, percayakan kepada istri-istri kita, ya. Maka sehingga Nabi SAW datang pagi-pagi, ada makanan, apa yang bisa dimakan, lalu ada kadang mereka mengatakan tidak ada. Beliau tidak marah-marah, ya. Beliau pindah dan juga semuanya mungkin jawabannya sama. Maka beliau mengatakan inni shaimul yaum, ya, saya hari ini puasa saja, ya. Dan atau seperti ini jemaah sekalian. Beliau datang kepada istrinya, faqalu ma indana illa khal. Disebutkan dalam riwayat bahwa waktu itu kenapa datang pertanyaan yang seperti ini? Waktu itu Nabi SAW disodorkan atau diberikan roti. Ada yang berikan, hadiahkan kepada beliau roti. Tentunya roti ini kurang enak, ya, kalau tidak ada, ya, campurannya, ya, istilahnya ikhwah, tidak ada temannya, ya, entah selai, ya, atau mesis kah, atau mentega kah, atau susu kah, atau gula dan semacamnya. Maka beliau bertanya, apa kira-kira yang bisa menambah selera ini makan roti ini, ya, bisa pakai, ya, untuk makan roti ini. Ternyata mereka mengatakan khal saja, semacam cuka, ya. Mungkin, ya, cuka ini cuka, ya. Kalau seperti kadang cuka dan mungkin kadang seperti saus atau ya mungkin kecap dan semacamnya, tapi yang jelas cocok untuk roti. Jadi khal ini memang kalau dalam banyak kamus, ya, disebutkan memang dia adalah cuka, tapi intinya dia adalah suatu bumbu-bumbu atau suatu penyedap rasa yang dihadirkan untuk menambah, ya, selera seseorang untuk makan. Ya, istilah sebagian ikhwah dopingnya, ya, supaya dia makin suka makan makanan tersebut. Karena sebagian tidak suka makan kalau tidak ada lomboknya umpamanya, ya, tidak ada sambalnya. Maka itu bisa, ya, dikatakan sebagai khal. Walaupun asal kata dari khal adalah cuka itu. Mereka mengatakan cuma khal saja. Bagaimana tanggapan Nabi SAW? Apakah wajah beliau merah padam, ya, mengatakan apakah tidak ada yang lain, ya, atau kenapa itu terus? Jadi luhurnya budi pekerti Nabi SAW. Ya, karena beliau juga seorang yang memilih memang kemiskinan, sehingga kadang beliau tidak bisa menyiapkan apa-apa. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha sudah menyebutkan kadang 3 hari lewat tidak ada sesuatu yang bisa dimasak, cuma ada aswadain saja, air dan kurma. Ya. Dan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah senikmat-nikmat makanan kadang beliau katakan kepada istrinya. Dan ini dikatakan kepada semua istri yang banyak itu, ya. Dan menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam punya banyak istri tapi persoalan makanan kadang tidak menjadi persoalan bagi mereka, ya. Artinya istrinya tidak mengatakan makan saja tidak bisa disiapkan banyak-banyak lalu mau banyak istri lagi, ya. Ini kan tidak sampai dikatakan oleh istri-istri Nabi SAW. Artinya kalau bisa tertarbiyah dengan baik, semua istri siap lapar, ya, maka bukan syarat sebenarnya, ya. Walaupun mesti tahu diri, ya. Jangan kiaskan diri Anda selalu dengan Nabi SAW, ya, karena nanti membuat persoalan. Ya. Ini kadang kurang dipahami fikih-fikih yang seperti ini oleh sebagian kita, ya. Karena menggunakan hadis ini lalu tidak lihat bagaimana dirinya, apakah sudah bisa menjadi qudwah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sejauh mana dia telah bisa menterbiah istri-istrinya untuk bisa menjadi istri-istri yang bersabar dan menerima apa adanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Allah sudah pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alina umattikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Pernah Nabi SAW yang memberikan alternatif. Kalau mau dunia, saya tidak bisa berikan. Dan saya talak dengan cara yang baik-baik. Tapi semuanya mengatakan kami mau dengan engkau saja wahai Rasulullah. Biar tidak ada apa-apa yang kamu berikan. Ya.
Tapi ini sekali lagi tidak banyak yang bisa yang seperti ini. Beliau, istrinya mengatakan cuma ini, dan beliau mengatakan bawa ke sini. Ya, dengan senang hati beliau menyatakan kepada istrinya bawa ke sini. Faja'ala ya'kul, beliau makan, dan nampaknya beliau makan dengan lahapnya. Ya, kelihatan beliau makan dengan semangat, dan beliau makan dengan, tentu saja bukan semangat-semangat orang yang rakus akan makanan, tapi beliau menunjukkan bagaimana beliau senang dengan apa yang disajikan, dihidangkan oleh istri-istri beliau. Bahkan beliau mengatakan dengan kata-katanya, nikmal udum, nikmal udum. Ya, udum ini atau idam, ya, idam atau udum, ya, bi sukuni dal. Sebaik-baik lauk adalah al-khal. Sebaik-baik lauk adalah khal. Apakah memang karena beliau sangat suka cuka, atau karena beliau membahagiakan saja istrinya? Allah Ta'ala alam. Yang jelas, Jabir bin Abdullah, perawi hadis ini, beliau mengatakan, sejak saya mendengarkan hadis itu, maka saya sangat suka dengan cuka. Ya. Sejak, ya, perawi hadis ini mengatakan, sejak saya mendengarkan hadis ini, maka lauk yang paling saya suka adalah cuka. Karena Nabi SAW mengatakan, ni'mal udum al-khal, ni'mal udum al-khal. Dan begitulah para sahabat memahami hadis yang praktis dan tidak berbelit-belit. Ya, sama dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Anas bin Malik melihat Nabi SAW kalau makan selalu cari-cari ad-dubba. Ad-dubba itu kan semacam buah labu. Maka beliau kalau makan juga selalu lihat-lihat yang mana ini ad-dubba. Yang kalau makan bersama, ya lalu ada dubba, beliau usahakan bisa memakan ad-dubba. Kenapa? Karena beliau mengatakan, saya melihat Nabi SAW suka juga cari yang seperti itu. Jadi sampai persoalan makanan pun mereka berusaha bisa sama seleranya dengan Nabi SAW. Ya. Suatu kemudian bahwasanya saya dalam masalah ini sama kesukaanku dengan Nabi SAW. Ya, biasa ada ikhwan mengatakan, saya pernah melihat Syekh Utsaimin makan begitu, maka saya juga usahakan untuk bisa suka dengan makanan yang seperti itu. Ya. Wallahu alam, ya, kalau dengan para ulama, ya. Yang jelas dengan Nabi SAW, kalau memang diniatkan karena cinta kepada beliau dan mau ikut dengan apa yang beliau lakukan, walaupun mungkin min fi'lil jibilli atau al-adi, bisa menjadi satu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, faedah terakhir yang perlu untuk kami sebutkan berkaitan dengan hadis ini, pentingnya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pentingnya mensyukuri nikmat Allah, dan sebagaimana kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kapan kita mensyukuri, niscaya Allah akan menambah nikmat kepada kita. Syukuri apa yang ada, maka Allah akan menambahnya. Dan yakinlah bahwa apa yang kita cicipi hari itu, itulah rezeki bagi kita. Dan tidaklah mungkin ada luput sebuah rezeki yang telah Allah takdirkan untuk kita. Sebagai penutup dari masalah ini, satu kisah yang sempat kami baca, yang kiriman dari ikhwah pada saat menuju ke masjid ini. Kisah ini kalau tidak salah bersumber dari Twitter Syekh Mahir Al-Mu'aykili, hafizahullah ta'ala, qari dan imam Masjid Haram Mekah. Beliau dalam statusnya memuat satu kisah yang ternyata beliau kutip dari Syekh Saleh Al-Maghamisi atau Al-Maghamisi, ya, Al-Maghamisi, yaitu imam dan khatib Masjid Quba. Kisahnya secara singkat, suatu hari, kisah nyata tentunya, suatu hari ada orang yang terjatuh dalam sumur dan berteriak-teriak minta untuk ditolong. Ya, berteriak-teriak minta untuk ditolong. Orang yang mendengarkannya semua pada berlarian untuk menolong orang tersebut. Ya, jangan-jangan dia akan tenggelam dan tidak bisa lagi ditolong. Mereka segera, jangan sampai terlambat menyelamatkan nyawa orang tersebut. Dan alhamdulillah, orang tersebut bisa diangkat dari sumur yang dalam. Bisa diangkat. Dan tentu saja ketika dia diselamatkan, ya, naik di daratan, maka beliau sangat bersyukur kepada Allah. Ya, orang-orang tentunya, ya, kan ini ya P3K istilahnya, perlu cari apa-apa yang bisa memulihkan kondisinya. Maka ada yang berinisiatif untuk bawakan susu kepada orang tersebut. Ya, ada yang bawakan susu laban dan diberikan
Sambil ditanya-tanya, kenapa sampai bisa jatuh di dalam sumur? Ya, kenapa bisa sampai jatuh dalam sumur? Disodorkan, dia minum susu tersebut. Dan ya orang yang tadi penasaran, semuanya banyak, dan ini masih di perut sumur ini, artinya masih di pinggir sumur. Ya, mereka mau bertanya, kenapa kamu duduk atau jalan-jalan dekat-dekat sumur sampai kamu terjatuh? Ya, bagaimana kisahnya yang lengkap? Begitu dia selesai minum susu dan beliau mungkin mau menjawab pertanyaan tersebut, tiba-tiba beliau terjatuh dan meninggal dunia. Ya. Apa kata Syekh Saleh? Beliau mengatakan ini bukti, ya, bagaimana rezeki Allah. Beliau mengatakan orang ini masih ada satu rezeki yang belum beliau dapatkan waktu itu, yaitu sekedar segelas susu. Maka ketika dia dalam sumur, Allah belum mematikan karena masih ada rezekinya yang dia belum dapatkan, yaitu segelas susu. Maka setelah ditolong dan orang sangka sudah bisa diselamatkan, ya kelihatan sudah pulih, apalagi sudah dikasih minum susu, yang mungkin langsung tambah segar, ya kuat lagi dan bisa cerita. Ternyata itulah rezeki yang terakhir. Maka setelah dia menyelesaikan rezekinya, maka Allah Subhanahu wa taala memanggilnya. Lan tamuta nafsun illa wa qad istakmala rizqaha minallahi ta'ala. Ya, sebagaimana yang disyaratkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa seseorang jiwa atau satu jiwa tidak akan meninggal dunia sampai dia sempurnakan semua jatah rezeki yang memang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, dengan ini maka kita harus mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan kita sampai khawatir akan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seandainya memang kita punya hak dengan rezeki itu, maka kita tidak akan meninggal dunia kecuali kita akan mendapatkannya. Maka jangan kita bersifat hasad, jangan kita dengki, dan jangan kita putus asa bahwa selama itu rezeki kita, pasti kita akan dapatkan la mahala. Tidak ada yang bisa mencegah kita untuk mendapatkannya. Sehingga hilangkan semua sifat-sifat kedengkian, iri hati, dan keputusasaan. Dan mari kita syukuri apa saja yang Allah berikan kepada kita, kan itulah pemberian yang Allah berikan kepada kita. Dan jika kita mensyukuri rezeki yang lebih baik dan lebih berberkah, akan kita dapatkan di hari kiamat kelak. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.